Oke, selamat malam semua. Selamat kalian sekarang sedang beristirahat ya seharusnya. Coba kita ada meeting karena kebetulan saya ada banyak tugas ya. Ini menjelang kelulusan. Jadi saya banyak membuat laporan. Makanya harusnya tadi siang kita ada meeting tapi saya ubah jadi malam hari gitu ya. Walaupun sebetulnya laporannya belum selesai juga sih. Oke, kita lanjut lagi untuk materi kita yang kemarin, yaitu adalah web design, di mana yang saya ambil itu adalah desain web Web3 School ya. Jadi kita clone untuk website Web3 School. Saya izin share screen ya. Jadi saya coba share for all of my screen saja. Mana nih? Entire screen kedua kita share. Oke, saya share. Halo, Muhammad Farhan. Halo Muhammad Farhan. Saya coba untuk jadi website yang akan kita clone adalah seperti ini. Ini adalah website Web3 School, di mana kemarin itu kita sudah sampai sini gitu ya. Ya walaupun kita nggak overall benar-benar nge-clone yang ada di Web3 School ya. Saya hanya mengcloning yang standar-standar saja. Nah, kemarin itu saya sempat untuk menyelesaikan bagian yang ini ya. Jadi saya hover supaya dia bisa jadi hijau full seperti ini. Saya sudah dapat code-nya, saya tes kemarin beberapa kali ya. Nah, ini code-nya itu seperti ini, dimana saya panggil dulu header, selector header nav only hover, terus diberikan display flex dan juga background colornya green supaya mengikuti background. Terus saya kasih high-nya adalah 80 pixel, dimana saya harus inisialisasi dulu sebelumnya 80 pixel di sini. Jadi headernya wajib diinisialisasi dulu nih 80 pixel supaya fit to backgroundnya kayak gitu. Terus align itemnya yang kita bikin center supaya di tengah, color dari teksnya jadi warna putih. Terus transitionnya itu 3 ya. Di sini saya coba ganti jadi 0,2 aja. Terus di sini saya kasih margin supaya dia berada di tengah dan juga memiliki sedikit space gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Saat kita hover dia akan ada kayak ya kayak transisi gitu ya. Kayak ada animasinya gitu. Nah, ini konsepnya sama kayak di sini gitu. Jadi ya kemarin saya udah buat prinsip yang sama. Aduh, sorry guys, jatuh. Bentar. Ini ada yang ngechat nih. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, ini saya udah buatkan. Nanti silahkan digunakan ya. Ini saya coba share dulu. Di sini saya share. Boleh dipakai ya code-nya ya. Ingat harus diinisialisasi dulu nih 80 pixel di bagian header. Ini jangan sampai lupa. Jadi headernya harus diinisialisasi supaya dia ngikutin si header 80 pixel. Oke, kita hari ini tuh sebetulnya jadwalnya untuk bikin desain konten ya. Jadi gimana caranya bikin konten seperti ini? Sebetulnya ya Web3 School pun pasti ini untuk konten paling belakang ini adalah aset ya. Ini aset gambar. Jadi kalau kalian udah nonton video kita tentang background image, sebetulnya udah baru diupload ya tadi ya. Jadi nanti silahkan dilihat dulu. Jadi kita coba ambil dulu deh image backgroundnya dulu nih. Jadi pasti ada image background. Nah, ini image backgroundnya Web3 School ya. Dia berupa apa nih? Berupa GIF ternyata. Bisa kita open, terus ini bisa kita save. Saya coba ambil ya, dia berupa GIF. Saya coba ditaruh di situ. And then URL-nya berarti dia GIF. Terus yang ini saya ambil juga ya. Cara ngambilnya ya simple sih, tinggal kayak gitu aja. Ini ambil. Oh, dia pakainya warna. Berarti dia di sini pakai warna, nanti kita bisa ambil ya. Jadi warnanya itu bisa kita colong, nanti kita curi. Nice. Prinsipnya nggak sama banget, tapi ya saya tetap ngambil konsep yang sama dari Web3 School. Mungkin kalau bikin gelombang kayak gini berarti kita bisa akalin ya. Kita bisa akalin nanti lah.
Sekarang kita coba untuk bikin ininya dulu aja. Struktur bagian konten gitu ya. Saya coba buka dulu code saya. Kayak gini ya berarti code-nya ya. Coba kita cek dulu untuk yang sini apakah sudah ada sih. Oke. And then saya coba ambil dulu tadi sininya ditaruh di dalam image. Ingat, semuanya itu harus berupa aset. Jadi asetnya itu kita taruh di dalam satu folder yang sama saja supaya tidak ribet untuk bagian pemanggilannya nanti ya. Nah, tadi ada yang ngechat tuh apa tuh? Kakak sesi satunya ada di record? Enggak, ada dong. Jadi di sesi satunya tuh ada di record yang kemarin ya. Itu ada saya kirim di grup, nanti silakan dicek saja ya. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu untuk pembuatan konten. Kemarin itu kan ini di record dong. Semuanya saya record supaya nanti bisa ditonton ulang. Jadi kemarin sih kita udah bikin navbar. Navbarnya itu jadinya seperti ini. Nah, ini navbar yang terbaru ya. Jadi navbar yang terbarunya itu sudah bisa di hover. Sekarang kita coba untuk bikin kontennya. Berarti di bagian konten ini, ingat kita gunakan prinsip semantik di mana dia ada yang namanya main seperti ini. Nanti yang footer berarti ada footer gitu ya. Wait, ini ada yang ngechat nih. Oke, kita lanjut lagi. Sorry. Berarti kita sekarang adalah membuat konten gitu ya. Nah, konten yang saya pengen ikutin itu adalah konten si Battery School, di mana berarti ada learn to code with ini. Nah, nanti kita tinggal coba untuk di record. Pasti ada recordnya, tenang aja. Jadi kita coba untuk bikin seperti ini. Nah, ini prinsipnya juga sama seperti ini. Sebetulnya ini kita bisa pakai ini aja ya. Kita bisa pakai input saja sih sebetulnya. Oke, yang pertama berarti kita lakukan tadi adalah membuat strukturnya dulu. Terus misal di sini kita bikin kelas konten dengan menggunakan div, di mana berarti nanti div kelas konten ini kita panggil menggunakan konsep background image gitu ya. Ya, kalau kalian masih bingung apa itu background image, silahkan ditonton dulu materinya. Jadi terus kita bikin, let's say di sini berarti ada H1, di sini berarti ya kita pakai H4 boleh. Di sini kita pakai input. Oke. Nanti kita coba bikin di sini adalah H1. Nanti untuk klasifikasi kelasnya bisa kita ubah-ubah lagi ya. Di sini katanya adalah learn to code ya. Berarti kita coba ambil di sini learn to code. Terus di sini kita bikin pakai H4. H4-nya itu adalah saya tinggal copy aja ya biar tinggal ngikutin aja. Di sini sebetulnya ada tambahan nih dia nih. Ada apa icon nih. Kira-kira bisa diambil nggak ya iconnya? Bentar, kita coba perbesar dulu dia jadi mode tablet. Belum keluar iconnya, mode ke mana ya? Ya, perbesar saja tidak mau mas. Nah ini dia icon yang ini loh. Saya mau ambil, nggak mau. Bentar. Kayak biasa kita harus coba cari tahu dulu gitu ya. Set. Kayaknya nggak ada deh. Wow. Ini tuh icon yang dia bawa. Dia nggak kasih kali ya. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak dikasih. Soalnya di sini kita cuma dikasih backgroundnya doang. Nah, ini kan background nih, nggak ada icon yang tadi. Ya nanti kalian boleh tambahin lah. Gitu aja sih. Oke, kita lanjut lagi berarti membuat input ya. Berarti menggunakan input saja. Nah ini makanya saya sarankan itu adalah nonton dulu sih prinsip dasar HTML kayak gitu. Sini saya pakai input text saja. Input text, type text gitu ya. Terus di sini berarti ada link ya, karena dia kayak bisa di link gitu, berarti hyperlink gitu. Nice. Mari kita cek hasilnya seperti ini. Nah kan jadi ada yang bisa di input, di sini dia link, terus ya kan di sini dia input juga kan, terus dia juga input.
Baru nanti kita tinggal edit di bagian sini. Nah, sekarang berarti kita masuk ke bagian CSS. Sebetulnya kita bisa bikin di sini ada kelas teks karena dia berupa teks di sini ya. Oh, bentar, inputnya pun berupa teks. Cuman kita bisa pakainya nanti adalah kelas input. Cuman kita butuh nggak ya? Nanti deh, kita coba tes dulu deh. Let's go to styling CSS. Berarti yang pertama kali kita lakukan adalah memanggil selector. Nah, ini kalau kalian udah sering banget lihat video saya selalu berbicara tentang selector gitu ya. Dimana selector di situ adalah fungsinya untuk memanggil si wait. Memanggil si elemen HTML gitu ya. Bisa berupa elemen HTML, bisa berupa selektor kelas, ID kayak gitu ya. Cuman di sini kita berarti memanggilnya adalah main selector elemen HTML gitu ya. Terus di sini saya ada bikin kelas konten, berarti kita panggil pakai konsep kelas itu berarti pakai titik konten. Terus di situ ada apa lagi? Udah ya, tinggal pakai H1 dan segala macamnya. Berarti kita panggil dulu untuk yang bagian konten dimana kita inisialisasi dulu ya di konten ini untuk panggil si background image. Jadi saya bikin di sini background image menggunakan URL, dimana URL-nya misal let's say saya panggil di image, terus dia ada di background GIF, terus kita coba cek. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini sebetulnya sudah ada nih background image-nya. Terus saya pakai background size-nya bisa nggak ya pakai content fit cover gitu ya. Kalau misalnya kayak gini mau nggak sih? Tadi sih saya sempat ada kendala dengan ini ya. Kalau misalnya kita banyakin sih baru dia mau nih tadi. Lorem 1000. Ya, jadi dia melihat dari si konten yang ada di dalamnya gitu ya. Saya coba bikin lagi. Kalau kayak gini, nah dia baru muncul tuh kan kontennya. Oh, berarti bisa kita anulir dengan menggunakan high ya. Jadi ya semuanya bisa kita hafalin gitu ya. Nggak apa-apa kalau gitu, nanti kita tinggal ubah di bagian situ. Terus berarti kita panggil dulu mainnya lagi. Mainnya baru bagian si konten ya, kelas konten titik konten, dimana ini adalah cara kita untuk memanggil kelas. Sorry, saya malah out ya tadi ya, gara-gara nggak ada kuota atau gimana nih? Bentar. Saya coba untuk share screen lagi. Share screennya tuh entire screen. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah ya? Nice. Jadi yang tadi saya jelasin itu adalah di sini saya ada melakukan inisialisasi background image. Jadi nanti si image-nya itu muncul di belakang gitu ya. Mana nih? Nah, ini nih. Jadi si background image-nya itu sudah ada di belakang, dimana ini ngikutin dari si websitenya W3 School kayak gini. Jadi nanti yang perlu kita lakukan itu adalah memanggil si background image. Terus di sini saya bikin background size-nya adalah cover. Jadi si gambar ini dia nanti mengikuti cover gitu ya. Nah, nanti kita kasih aja di sini tingginya let's say 100 pixel gitu ya. Misal kalau 100 pixel dia hasilnya seperti apa ya? Coba cek ya. Wah, ternyata kalau 100 pixel kurang ya, kurang banyak gitu ya. Kita bikin 500 pixel gitu ya tingginya ya. Oke, suaranya nggak ada. Ice, sorry. Banyaknya salahnya ini ya. Oke, thank you. Tadi siapa yang bilang? Thank you, Hadi. Jadi yang saya lakukan itu adalah ini ya, menggunakan background image. 2 kali saya jadi ngejelasin. Terus pakai background size-nya adalah cover, dan tingginya kita bikin 500 saja ya, supaya nanti muncul. Nah, background image-nya kan sudah muncul nih, sama kayak yang ada di W3 School nih, W3 School. Kalau di sini dia ada space, bisa kita ganti saja background-nya itu jadi white saja, nggak apa-apa. Di sini background color-nya itu jadi white saja. Nah, nanti sebetulnya bukan ada space sih jadinya, kayak iya tetap ada space. Nanti kita bisa akalin lagi deh. Ntar kita tinggalin aja. Oke.
Aman ya, nggak ada kendala ya. Di sini saya baru bikin ini aja kok, background image sama background size-nya cover, terus di sini tingginya baru diubah jadi 500 pixel. Oke, kita lanjut lagi. Untuk bagian konten ya, kelas konten ya. Jadi kita panggil main kelas konten. Dimana di sini saya bikin kelas konten. Ya, siapa lagi nih yang masuk? Oke, udah ya. Jadi di bagian kelas konten ini kita panggil display-nya jadi flex kayak biasa. Sebetulnya materi display flex belum saya upload, nanti saya upload ya bentar. Nunggu materi yang lain udah diupload dulu baru materi flexbox ya. Jadi saya coba ubah dulu jadi display flex supaya nanti dia hasilnya jadi seperti ini. Jadi dia ditaruh seperti ini ya. Itu untuk bagian konten. Terus kita inisialisasi juga untuk bagian konten, misal let's say H1 gitu ya. H1 kita ikutin ininya ya, kita ikutin si Waitree School-nya aja. Kalau H1 itu dia berapa biar presisinya itu sama gitu ya. Jadi dia font size-nya 70, terus font weight-nya 700 ya. Berarti font size-nya dia 70 pixel dengan font weight-nya adalah 400 pixel, 700 nggak pakai pixel ya. Kayak gini, terus warnanya di sini nggak dikasih tahu. Warnanya white. Color white. Terus si teksnya ya. Teks ini berarti kita ambil colornya ini. Ini saya ngambil aja ya, font weight-nya 700 juga. Terus ada margin top, font size 23. Berarti dia kita panggil main content K4. Terus kita kasih font size-nya ada 23 tadi ya. 23 dengan color-nya itu adalah menggunakan hexadesimal. Jadi saya udah bahas ya penggunaan hexadesimal di dalam coloring CSS. Terus itu ada apa lagi di sini tadi? Font weight-nya 700 juga. Font weight 700. Terus kita cek hasilnya adalah seperti ini. Nah, kan jadi mirip tuh. Ini apaan? Oh alah, ini si tag kita ya. Terus untuk bagian wait mana nih? Ini dia warnanya putih seharusnya. Ukurannya aja sih yang perlu. Ini apa nih? Nah kan udah pasti pakai hyperlink tuh. Nah, hyperlinknya itu colornya inherit karena dia ngambil ya. Background color transparent. Loh, ukurannya nggak ada. Kalau di kita berapa sih ininya? Kita ikutin nama si itunya aja deh. Di sini berarti main content terus A gitu ya. A-nya kita panggil di situ. Font size-nya adalah 23. Saya ambil aja di sini. Font weight-nya juga sama. Munculnya jadi seperti ini. Cuman kayaknya terlalu besar, kita kasih jadi 15 saja. Set. Nah, jadi kayak gitu. Udah jadi. Sekarang adalah waktunya kita untuk menggunakan flex direction kolom ya. Jadi nanti dia ada di kolom seperti ini. Kalau udah kolom kayak gitu, baru kita kasih justify content, center. Si kalau line item center. Nah kayak gini ya. Jadi kita bikin dia ada di tengah bersamaan dengan semua komponen yang ada di dalamnya. Nah ini kan prinsipnya sama ya kayak gini ya. Jadi dia ada di tengah. Terus semuanya itu ngikutin dari si dari root parent rootnya gitu ya. Di sini kan konten, makanya kita panggilnya di bagian kontennya. Nah ini udah kelihatan mirip doang, tapi belum jadi gitu ya. Oke, berarti yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah membuat kita bikin ininya dulu ya. Berarti ini kan dia masih kayak gini ya, masih jelek banget. Nanti kita panggil dulu untuk bagian input, dimana di sini kan input kita panggil berarti main kelas konten, terus dikasih input saja. Kita panggil di sini, kita kasih dulu coba apa ya yang saya mau kasih itu adalah bordernya. Coba kita kasih border dulu, terus diganti jadi non. Hilang nggak bordernya? Set. Oh hilang ya.
Ini bordernya tadi ada nggak sih? Coba tes lagi ya. Memang kalau CSS itu perlu itu. Oh, nggak ada. Dia memang tidak ada border ya. Dia tidak ada border, tapi di hovernya itu dia ada border. Kayaknya ya. Nggak tahu juga sih. Kita tes-tes aja dulu. Oke, karena dia memang prinsipnya tidak ada border, berarti kita tinggal atur aja sih. Kita aturnya gimana? Kita kasih high-nya dulu. Misal 100 pixel, kegedean nggak? Oh, gede banget. Oke, berarti let's say kita bikin di sini 20 pixel aja deh. Nah, 20 pixel agak kurang 35. Oke lah. 35 dengan panjangnya itu adalah let's say 100 pixel gimana? Panjang banget nggak? Ternyata kurang ya. Panjang malah 250. Waduh. Oke, ada yang salah ya. Ini 250 pixel. Set. Nah, 250. Ternyata lumayan panjang. Dia katanya sih harusnya ngelewatin sininya ya. Dia ngelewatin si largest with the world largest web developer site-nya sih. Segini berarti ya. Oke, bisa sih. Berarti kita bikin 500 dulu deh. Set 500 oke. Kurang ya, berarti 550. Oke, 550 udah cukup. Baru kita ubah si ininya ya, border radiusnya. Jadi kalau kemarin itu ada yang bilang pakainya itu 360 pakai pixel ya. Coba cek set. Nah, jadi ya. Terus mungkin high-nya itu kurang tinggi sih. Kita bikin 40 aja deh. Set. Nah, ini 40 sudah jadi. Nah, dia bisa diketik juga sama kayak di W3 School. Bisa diketik juga, namun memang ada sedikit perbedaan dimana nanti mungkin di bagian inputnya kita bisa kasih ini ya, align center sih kayaknya ya. Jadi kita bikin text align center gimana? Center. Kita belum tahu juga nih bisa apa enggak. Kita dari tengah deh ya. Ya kalau dia dari kiri kita dari tengah. Setelah tinggal kasih margin aja sih. Padding ya, sorry. Dia left. Terus di sini kita kasih misal padding. Padding left berarti ya, let's say 20 pixel deh gitu. Nanti dia startnya tuh agak masuk gitu kan, sama kan dia juga agak masuk. Terus di sini katanya ada search our tutorials gitu ya, berarti dia taruh aja di sini type. Di sini ada placeholder ya namanya, misal search our tutorial titik. Nah, nanti juga kita ada tuh search our tutorial. Prinsipnya sama sih ya. Nggak usah bingung-bingung. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah bingung lah. Oke, bentar, minum dulu gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu teman-teman sampai sini ya. Nah, nanti untuk source code-nya silakan kalian ikutin aja dulu. Ini nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi materinya. Oke, apa tuh? Aman. Ahmad Maranuang ini baru masuk kah atau udah pernah ikut juga sebelumnya? Meeting-meeting sebelumnya maksudnya. Kalau saya baru banget dengar nih. Apalagi udah baru sekali kemarin-kemarin. Oh ya. Karena saya jarang banget dengar Ahmad itu berbicara ya. Waduh, ada yang keluar tuh. Ini ada 19 orang yang kalian gabut atau gimana nih? Saya baru masuk bang. Oke, nggak apa-apa. Rifai. Jadi gitu Rifai, kita nanti belajarnya by Google Meet, dimana itu nanti saya share di grup kayak gitu. Nggak tahu nih Rifai masuknya dari link yang dari siapa gitu ya. Tapi tetap ada recordnya kok. Ntar tinggal diulang aja. Ya, ini yang baru kita lakukan itu adalah memanggil konten ya berarti ya. Di bagian kelas konten H1, H4, A, dan input gitu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Mana tadi? Nah, ini dia. Kalau di W3 School kan dia ada ini ya. Nanti kalian tinggal kasih ini aja sih sebenarnya. Tinggal dikasih apa dah? Icon sih. Nah, ini nanti silakan kalian. Ya bisa button boleh gitu ya. Di dalam si ininya ya. Di dalam si
input gitu ya. Saudara tinggal kasih icon aja sih. Ini tinggal kasih icon kan. Nanti silahkan ditambahkan sendiri ya. Gimana teh? Dia ada value nggak sih? Value. Terus di sini saya coba untuk berikan apa nanti. Let's say kalau misal kalian kasih button sih, nanti tinggal ya gimana caranya biar dia bisa ngehempet lah gitu. Oke. Kita lanjut lagi berarti untuk yang bagian A-nya ya. Ini kasih aja colornya inherit. Set. Warnanya jadi hitam. Terus kita misal kasih di sini tuh kalau di Web3 School itu kan warna dasarnya putih ya. Jadi kita taruh aja di bagian main sini, kita kasih aja colornya putih gitu loh. White. Nah, nanti tidak akan mengubah apapun yang lain, namun dia ngikut warnanya putih. Kenapa kayak gitu? Nah, nanti saya jelasin lah ya di materi selanjutnya tuh ntar ada ininya kok. Terus apa lagi nih? Ada Web3 School seperti itu sudah, baru nanti tinggal kalian ubah di bagian space-nya gitu ya. Di sini ada space-nya ada banyak nih. Tapi di sini kok tinggi banget space-nya ya. Saya bingung nih. Sudah banyak cara manipulasi space ya. Kalau saya sih biasanya pakainya margin minus kayak gitu ya. Let's say di sini kita bikin di dalam button ya berarti main ya, berarti kita kasih background size bukan di main content ya. Align item center, align item ya. Apa ya? Justify kali ya, justify align content, justify content. Kayaknya ini deh. Saya coba pakainya itu space between gimana? Set nggak ngaruh. Saya lupa nih yang mana yang kemarin pakein. Itu kan ya. Betul saya ntar. Terus dia ada space between pakai align content sih, ingat saya align content. Wait. Saya coba open dulu bentar. Ini kan web baru nih. Oke. Apa sih kemarin namanya tuh? Ini dia. Saya coba buka dulu. Kemarin itu saya ada pakai juga sebetulnya. Dia itu pakai apa iki? Setelah pakainya tuh yang secara vertikal itu. Iya benar, line content seharusnya. Tidak salah. Kan dia tidak mau pakai line content di sini. Ada space round. Kira mau nggak? Oh, ya udah kalau nggak mau. Kita coba pakai di sini kan nggak mungkin kan? Sah. Yang ada masalah. Terus display flex. Kalau nggak di situ seharusnya. Ya udah kalau gitu kita aturnya ya pakai ini aja. Let's say kalau misalnya di setiap konten itu ada margin nih, kasih aja margin. Margin. Gimana kalau 10 pixel apa yang akan terjadi? Marginnya itu dia di konten ya, salah ya berarti ya. Seharusnya di sini saya bikin lagi kah div untuk bagian dalam nggak usah sih. Sini berarti kan ada H4, saya kasih misalnya margin di H4-nya ini. H4 nggak perlu margin lagi. Yang perlu margin itu ada di bagian A ya. Dimana A-nya itu terlalu dempet gitu ya. Marginnya pun kasih aja margin top gitu loh. Nah margin topnya ini let's say kita kasih 30-50 pixel deh. Kita cek dulu gitu kan. Set. Nah 50 pixelnya dia terlalu jauh. Berarti kita bikin let's say 40 pixel. Set, naik ke atas sedikit. And then ya intinya mah bebas lah. Kalian tinggal si learn to code-nya ini ya. Learn to code-nya itu berarti H1 ya. Marginnya ini kayak Asia kayak gitu. Margin minus 100. Gimana kalau minus 100? Wait. Wah. Minus 100 dia. Ini kemana-mana kalau minus 100 ya. Minus 100-nya itu seharusnya dia ada ke bawah ya. Jadi saya coba tekan ke atas. Berarti kalau saya tekan ke atas itu top ya. Top. Berarti nggak usah ditekan menggunakan ini, kita kasih aja 100 pixel. Ini mau punya siapa? Kayak gitu. Loh, nggak kayak gitu berarti ya.
Oke, coba kasih display dulu. Kayak nggak ngaruh sih mau kasih display flex juga nih. Terus kita tekan dia dari top tekan ke bawah, dia nggak mau. Padahal di bawahnya kosong ya. Kalau misalnya margin bottomnya saya kasih 0 gimana? Nah kayak gitu. Wah, capeknya ngomong mulu ya. Bentar, saya butuh nafas juga sebetulnya ya. Jadi gitu caranya. Kalau misalnya saya sih biasanya ya manipulasi box model gitu ya. Walaupun memang box model itu belum saya jelasin juga, belum saya saya upload gitu ya materinya. Cuman nanti sabar ya teman-teman. Jadi ini adalah cara kita untuk supaya dia ada di tengah, terus juga mirip-mirip lah ya. Prinsipnya sama-sama. Nanti kita tinggal kalian coba gimana supaya dia bisa nambah lagi yang lain kayak gitu. Kalau di sini dia si A-nya, oh ya, dia berarti ada hover. Oh, ini dia agak besar ya ternyata ya. Berarti benar-benar 23 juga. Dia dikasih hover juga ternyata. Dimana berarti kita panggil aja main content A hover. Kalau materi sudo class pun belum saya jelasin ya. Aduh, banyak banget berarti ini ya. PR saya ya. Jadi kita kasih A hover biar sama ya. Prinsipnya berarti sama. Sudah. Terus apa lagi ya? Ya nanti kalian tinggal tambahin aja di sini. Ada icon apa, yaitu terserah kalian. Bagaimana cara nambahin gambarnya? Kalian tinggal ganti aja, tambahin image atau apa gitu ya di sini ya. Image gitu ya. Ya terserah lah. Nanti tinggal pakai position aja. Kalau kalian bingung menggunakan position, tungguin materinya. Gitu aja sih. Kita lanjut lagi, berarti kita ngapain lagi nih? Satu lagi ya, saya pengen nambahin itu adalah bagian. Nah kalau yang kayak gini nanti kalian tinggal bikin ininya aja ya. Saya coba kasih prinsipnya saja, tapi nanti kalian silahkan buat sendiri ya. Jadi nanti saya coba untuk buatnya tuh yang ini aja nih. Nah, saya pengen bikin kotak seperti ini, gitu ya. Jadi berarti kontennya itu ada yang kedua, gitu ya. Ini kan div content, berarti kita let's say bikin di sini adalah main content, gitu ya. Bilang aja dia adalah main content. Kita ubah berarti ya kelasnya. Di sini kita berarti panggil main content. Sini main content, di sini juga main content. Nah, nanti tidak ada yang berubah ya. Di web kita nggak ada yang berubah. Berarti sekarang tinggal kita bikin konten yang baru. Berarti kelas sub content, let's say. Nah, di sub content ini kita bikin konsep yang sama kayak gini. Caranya gimana? Caranya gitu. Kita bikin aja kelas card, dimana di kelas card ini nggak usah dikasih inilah, nggak usah dikasih apa ya gambar. Ntar ada ngecat saya nih. Oke. Jadi kalau di sini ada PHP gitu ya, ada jQuery, C++. Nah ini kalian tinggal tambahin aja. Saya di sini bikin PHP aja. Terus di situ dia berarti ada H1 deh. Saya pakein H1 deh. H1 PHP. Terus di H1 PHP ini dia terdapat apa nih? Ada paragraf, misal let's say lorem aja. Kita ambil banyak kan bro, 5 aja. Terus di bawahnya itu ada ini bebas ya, ini bisa input, bisa button. Kita pakai button aja yang gampang gitu ya. Isinya adalah learn PHP gitu ya. Nah nanti ini tinggal dipanggil lagi ulang gitu ya. Kalau pakai React ini lebih mudah sih sebetulnya. Dia berarti ada banyak ya, kalian tinggal bikin aja 1, 2, 3. Tar lu 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sih nih? Sub content. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita bikin 6 aja. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah ini dah jadi dah. Ya kayak gitu aja. Ini kurang bagus. Gimana caranya biar bagus? Berarti kita harus styling. Wah, capeknya harus styling lagi ya. Kali-kali dong kirimin saya minum. Ini saya lagi nggak ada air nih di rumah. Oke, jadi kita panggil berarti
tetap di bagian main, namun sekarang yang kita panggil adalah sub content. Tadi saya kayaknya copy ya, ternyata enggak. Sub content. Terus sub content itu ada card ya. Tapi di bagian sub contentnya dulu kita inisialisasi apa? Displaynya jadi flex, dimana berarti flex directionnya itu adalah karena kita pengen dia, saya pengennya gimana ya? Dia kolom atau berarti dia berupa ini ya, berupa row gitu ya. Dia berupa row. Nah, tapi row-nya ini kita pengennya bungkus gitu. Nanti kita pakainya yang bungkusan aja. Tuh, jadi kita pakai bungkus. Bentar, saya lupa lagi kan nama propertinya apa kemarin ya. Flex wrap ya. Jadi kita pakainya flex wrap. Flex wrap ini. Nah, kan jadi flex wrap. Kalau nanti kita scroll ke dalam, nah nanti dia akan nge-wrap gitu ya. Bukan nge-wrap yang kata-kata ya, maksudnya dia nge-wrapping gitu. Apa sih kayak nge-wrap itu dalam bahasa Indonesia apa sih? Apa? Itulah wrap. Kita bikin bungkus ya, wrap itu bungkus ya. Kita bikin ininya berarti ya, background colornya di bagian setiap satu ininya ya. Kita panggil main sub content, terus kita panggil cardnya gitu ya. Cardnya ini kita kasih background color aja dulu, misal salmon. Nah, nanti ada background colornya deh setiap satu inian. Nah kan karena di bagian setiap satu card itu ada nggak ada gap gitu ya, nggak ada apa sih kayak space gitu. Kita kasih aja margin di dalam sub contentnya. Marginnya berapa? Let's say 20 pixel atau ya berapa lah, seterah kalian. Loh, kok nggak bisa? Berarti salah. salah. Nah gitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Terus kita mau bikin juga dia ada di tengah ya. Kita kasih display flex. Terus untuk flex directionnya berarti dia adalah kolom, dengan justify contentnya adalah center, dan line itemnya center. Nanti dia ada di tengah semua. Terus kita kasih aja di sini margin, jangan margin. Saya pengen si ininya lebih besar ya. Kita kasih aja high-nya 100 pixel dengan let's say width-nya adalah 100 pixel juga. Jadi tingginya 100 pixel dan juga lebarnya itu ada 100 pixel. Ternyata kekecilan. Oke, berarti ini sekitar 200-300 pixel. Saya bikin kotak aja ya. Kalau kotak kan berarti presisi kanan kiri. Lah, jadi kecil gini. Refresh. Nah, belum di refresh gitu ya. Dia nggak mau, belum di refresh. Loh. Ini kok dia padahal beda. Oh alah. Saya manggilnya tuh dalam satu kelas ya. Aduh. Berarti saya bikin di sini main sub content tuh di sini, guys. Raiso iki kalau di main yang sama, nanti dia kebacaannya tuh satu tempat gitu kan. Berarti kalau gitu di sini saya bikin main baru. Apa-apa. Tinggal dikasih titik aja di sini. Mana nih? Main sub content. Sorry ya. Saya juga baru pas ngelihat dia kok jadi ada yang beda gitu ya. Oke, kita kasih titik di sini. Rasa oke. Nah, nih baru dia udah bener nih. Kalau kayak gini kan dia ada di beda apa sih namanya, kayak ya dia beda tempat gitu loh. Kalau tadi dia sebetulnya di satu tempat yang sama gitu ya. Oke, di sini kita kasih justify kontennya juga center, terus line itemnya center juga. Nah dia ada di tengah. Itu udah sama ya. Kalau di sini pun dia ada di tengah. Kalau di sini kita ada 3. Kenapa ada 3? Karena dia kecil gitu ya. Ya saya cuma kasih konsep. Nanti sisanya kalian bikin sendiri. Ya. Jadi jangan berharap semuanya dari saya gitu, puyeng nanti. Terus kita kasih border radius, ingat ya. Sini kan dia masih tajam-tajam nih, masih lancip. Di sini kan enggak. Jadi kita kasih border radius. Biasanya sih 8 pixel, itu udah cukup ya. Jadi 8 pixel supaya dia tidak terlalu apa sih kayak lancip gitu. Ini pun 8 pixel saya udah terlalu banyak gitu ya. Terus di bagian PHP berarti nggak usah ada diubah. Kita tinggal panggil ininya aja ya. Berarti tinggal panggil font size-nya saja. Sorry, kita berarti panggilnya atu-atu boy. Main terus sub content
terus card K1, kita panggil font size-nya itu adalah let's say 30 pixel. Ternyata jadi lebih kecil. Saya nggak mau dia lebih kecil. 38 aja kalau gitu. Nah, udah 38. Terus juga ada kayak ginian. Oh, si ininya saya nggak mau kasih ada gap gitu ya, margin top bottomnya itu 0, set. Nah, jadi gapnya nggak terlalu tinggi. Tadi kan tinggi banget ya. Terus baru kita panggil bagian si main sub content card berapa tadi? Sorry, kita coba cek dulu. Oh, ini berarti si pack ya. Pack. Kenapa paragrafnya kita pengen kasih ada gap sedikit ya? Kalau ini kan kayak kalau kalian ngeh nih ya, ini dia gapnya tuh lebih kecil daripada yang ini agak lebih banyak gitu ya. Ini mau saya kasih margin bottom gitu sekitar 10 pixel sih kayaknya oke lah. Nah, kalau nggak oke kita tinggal ubah lagi deh. Nah, oke. Nyata nggak oke guys, kita kasih 20. Gimana hasilnya? Sah. Nyata tetap nggak oke. Nanti saya harus kasih sekitar 40. Sah. Ya oke lah ya. Ini tinggal diubah aja kayak gitu. Bentar, kita coba istirahat dulu. Ini silakan dilihat dulu untuk bagian code-nya. Ini untuk bagian sub content ya. Jadi kita tadi udah bikin seperti ini. Silahkan dicek dulu karena saya harus balas chat orang sebentar. Oke. Wait, kasih saya waktu ya sedikit. Ya, dia udah offline. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi kalau gitu. Jadi yang barusan kita lakukan itu adalah membuat si sub content ya. Jadi si sub content itu adalah card yang ada di sini ya. Jadi konsepnya ya kita pengen mirip-miripin aja gitu loh. Oh, terus kita udah bikin card, kita udah edit bagian H1 dan juga paragraf. Hasilnya sudah seperti ini, namun ini masih belum terlihat bagus ya. Kita tinggal panggil sekarang adalah main. Loh. Ada dua gitu jalannya. Bentar. Oke. Jadi kita panggil dulu mainnya. Terus kita panggil lagi sub content. Kita panggil card. Kita panggil button sekarang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengedit buttonnya supaya mirip kayak gini kan. Nanti kita harus kasih, let's say kita bikin tingginya dulu deh. Tingginya 100 pixel dengan widthnya udah pasti lebih banyak ya. Kita kasih 500 pixel aja dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Buset, panjang dan sangat tinggi ya. Tinggi panjang ini. Saya bikin di sini misal let's say 20 ya. Di sini 20, di sini saya bikin 100 deh. Gitu ya. Set. Berubah malah. Kok nggak berubah sih? Ada apa guys? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Kalau nggak ada kita lanjut lagi coba kalau kayak gini. 200 ternyata. Oh, ternyata ini nilai default ini kayaknya nih. 50. Saya bikin di sini 200. Set. Nice. Kayak aneh ya. Anehnya tuh apa sih? Dia kayak gimana ya? Kayaknya ini terlalu panjang nggak sih widthnya? Tapi 150 aja deh. Set. Oh, bukan panjang yang terlalu panjang. Ini kita bikin 200 atau 180 lah. Tingginya ini kita bikin sekitar 35. Set. Kayaknya kurang 35. 43. Memang kalau kayak gini tuh ya udah perasaan sih yang main ya. Aduh, untuk teman-teman yang nggak punya perasaan ya udahlah. Wassalam ya. Berarti sekarang kita tinggal ngikutin ininya ya, buttonnya. Gimana caranya? Gini caranya. Kita tinggal panggil aja sih sebetulnya. Bordernya jadi non dulu aja. Jadi supaya dia tidak ada border gitu ya. Terus kita kasih aja border radius. Dimana border radiusnya kita bikin aja 360 pixel.
Kita ngikutin teman kita kemarin yang ada yang bilang 360 menggunakan pixel aja gitu ya. Jadi kan udah mirip nih. Ini udah sama sih sebetulnya, cuman ada yang harus kita lakukan lagi gitu ya. Kita kasih colornya jadi white, kita kasih background colornya jadi let's say hitam gitu ya. Cuman dia maunya dark kebiruan seharusnya. Set ya segitu lah. Wah, belum sama ya. Dia itu berarti darknya kesini nih. Set, nice. Nah kan, nggak mirip ya, maksudnya kayak gitulah ya. Jadi walaupun nggak mirip-mirip banget ya, prinsipnya sama gitu loh. Terus kita kasih aja di sini kursornya kita ganti ya jadi pointer biar nanti dia kayak gini. Nah kan lebih bagus gitu kan. Terus nanti kita kasih hover. Buttonnya kita kasih hover. Saya copy aja, mager, ngetik ulang gitu ya. Berarti background colornya aja yang dipanggil. Saya coba copy lagi di sini, tinggal ubah aja di sini. Dia agak keputihan. Wah, apa tuh? Set, nah, set, nah, kayak gitu ya. Jadi nanti dia ada kayak hovernya gitu. Terus nanti udah mirip deh. Kalau dia kebalik ya. Kebalik harusnya warna ini tuh yang di sini, guys. Ini warnanya di sini malah. Di sini, terus yang ini kita kasih dia agak gelap gitu ya. Cuman ya gitu. Nah, ini lebih oke lah ya. Nice. Terus apa lagi? Udah. Ya udah, kalau udah. Untuk ini ada ini ada gap ya. Jadi warna sini kita bisa ambil aja sih sebetulnya, jadiin background color. Background color paling atas ya, kan di sini white. Kita ambil aja, kita taruh di sini. Terus nanti website kita juga akan sama. Nah, kan udah mirip-mirip nih. Prinsipnya udah sama. Terus kita kasih gap, kan dia pengen dikasih gap. Berarti gapnya itu kita kasih di sini. Di mana tuh? Margin di bagian titik main sub content sih. Margin bottom, margin top ya berarti ya. Margin topnya kita kasih let's say 200 pixel. Apa yang terjadi? Tidak berubah website dia mah. Website kita yang kita pakai ya. 50 aja kalau gitu. Ini kan berarti udah ada gapnya nih. Ini gap nih maksudnya nih. Udah warna si teks kita bisa kita ganti lah ya. Masa warnanya kayak gitu jelek. Sub content kita kasih aja colornya jadi white. Nah, ya bebas lah. Kalian mau pakai warna apa terserah. Nanti tinggal diganti aja di bagian sini kan enak. Terus apa lagi? Udah kan? Udah. Itu doang. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan ya. Ini jangan sampai nggak nanya gitu. Ada yang baru masuk malah nih. Saya lihat-lihat. Winata Hadi, mantap, woi jelas mantap. Kalau nggak mantap nanti kan kalian nggak stay. Oke, kayak gitu. Baru nanti kita lanjut lagi di meeting kita selanjutnya itu adalah, woi panjang ini Matrix School. Nah, nih kita bikin bagian footer. Cuman sebetulnya kalian tuh tinggal ngikutin konsep dasarnya sih. Saya kan udah kasih konsep dasar nih. Ya, kayak bikin ini ya bikin di tengah gitu ya. Kalau ini nggak bisa ya. Ini video lagi nih. Terus ya ini kan tinggal bikin button aja misal. Terus ini tinggal bikin di tengah. Ini sama ya. Ini tinggal dibikin per setiap apa sih kayak apa namanya? Kayak ya kita bikin satu kotak gitu loh. Kalau kita kan di sini bikinnya 3 ya. Jadi tinggal diubah aja di bagian situ. Baru banget belajar coding, pas ngeliat ini pusing plus bingung bang. Nggak apa-apa sih, memang itu adalah hal wajar ya, itu adalah gejala awal programmer sih, jadi nggak ada masalah. Memang bingung tuh wajar ya, karena kamu baru belajar kan. Saya juga dulu muntah loh 3 kali loh belajar CSS itu. Memang kalau nggak pernah terus baru masuk memang bakalan pusing ya Rifai. Jadi tenang aja. Itu perlu pembiasaan. Kalau nggak percaya coba tanya Bang Dani ya. Jadi nggak bisa langsung ini apa namanya paham.
Kenapa? Pertama mungkin Rifai belum belajar materi dasar CSS. Makanya jadi bingung nih, apaan nih ada high width, border radius gitu ya. Apa-apa, nanti silahkan ditonton dulu di bagian materi itunya. Sebelumnya ada meeting dasar HTML CSS dari Bang Diki, bisa nonton di sana aja. Betul gitu ya. Jadi kalau misalnya udah belajar dasarnya, kesini tuh lebih mudah gitu Rifai. Sorry ya, mungkin kamu belum tahu ada dasarnya. Dimana kalau udah belajar dasarnya udah paham sedikit-sedikit, baru nanti lama-lama jadi bukit gitu ya. Jadi di sini yang saya lakukan adalah menambahkan sub content, displaynya saya ubah segala macam. Nanti silakan dilihat aja videonya terus di post gitu ya kalau kalian belum copy gitu ya. Terus ini juga dilihat videonya di post gitu ya. Saya bikin card di sini juga H1-nya, P-nya, button-nya dan hover. Ya, ini saya coba dari atas deh. Nah, nanti bisa di post aja nih ya. Kalau misalnya kalian ingin post, silakan di post. Ya pelan-pelan nih, ya kasih waktu nih. Oh iya, sama-sama. Nice info nggak? Yoi. Nah, sisa 13. Dari 20 sisa 13. Sorry ya, maksudnya ini bukan berarti saya nggak pengen kasih si itunya, codingannya. Nanti saya kirimin rame-rame pas sudah selesai. Kalau mau nunggu ya boleh, kalau enggak ya udah tunggu dulu. Soalnya ada beberapa yang harus saya ubah lagi nanti, baru nanti saya kasih info. Kan mager ya kalau ngubah terus saya harus kasih info. Bisa Winata. Jadi agak ngerti yang ngelihat. Bisa, nanti saya lampirin ya, saya lampirin. Makanya kalau misalnya saya lupa ngelampirin tuh di komen tuh di videonya, "Bang, belum dilampirin." Nah, nanti saya lampirin tuh kan jadi ingat. Dulu waktu aku semester 1 stres banget dan bahasa C++, soalnya sekarang udah mulai biasa. Betul. Semester 1 disuruh megang C++ sih gimana nggak stres. Saya juga dulu semester 1 disuruh pakai Java, tahu nggak? Saya 3 kali saya muntah karena saya nggak kuat. Capek. Saya maba IT C++ aja masih belum bisa, sedih banget. Nggak apa-apa, karena maba kan. Kecuali kamu udah semester 6 nggak bisa C++ baru dipukul sama dosen biasanya ya. Maba IT C++ itu wajar lah, karena C++ itu sebetulnya hanya untuk membuka gerbang logika aja sih. Itu kalau udah paham di bagian C++ nanti kemana-mana udah lebih enak. Oke, itu untuk codingan kita hari ini teman-teman. Nah, ini untuk yang HTML-nya silakan nanti kalian ikutin aja. Ntar tinggal dibagi-bagi aja intinya mah. Gitu. Nanti hasil akhir tetap akan ada hasil akhir yang akan saya share. Dimana nanti saya harap kalian bisa untuk mengubah-ubah bagian codingannya. Silakan nanti kalian lakukan sendiri ya. Ya, masa saya yang bantuin kan. Kalau saya yang bantuin mah punya saya jadinya. Kayak gitu aja untuk materi kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kira-kira ada yang ingin tanyakan dulu? Jadi ini untuk bagian CSS sudah jadi ya. Kalau ada yang nanya, ini saya nggak, ini ya saya cuma ngambil ini kayak referensi aja dari sini. Bukan berarti saya copy codingannya ya. Nggak bisa kayak gitu caranya. Saya nyambil referensi terus kita bikin bareng-bareng. Nah ini nanti kalau kita zoom, nah nanti dia jadi 2 gitu ya. Kalau zoom lagi nambah, nah dia jadi 1. Ini namanya responsif gitu ya. Responsif. Cara nyetel VS Code untuk C++ gimana ya bang? Info yang tahu dong. Woi, ini yang tahu C++ woi. Di VS Code saya sih nggak tahu ya. Settingan biasanya sih tinggal download aja sih ekstensinya sih. Taruh aja C++. Iya nggak sih? Ya yang tahu dah. Ah ini bener kan? Tinggal diinstal udah jadi. Panjang, berarti kalau panjang gitu nggak bisa ya. Kalau panjang nggak bisa dijelasin langsung. Rifai. Lagipun nggak usah belajar C++. Saya kasih tahu ya. Saya nggak pernah. Oh iya bener. Dia butuh compiler ya. Ya. Kalau saya dulu pakainya tuh ini apa? Satu lagi tuh Sublime Text. Terus pakai compiler. Iya tinggal kayaknya ini udah include compiler deh. Ini kayaknya udah include compiler bro. Tuh, dari debugging. Iya nggak sih? Nah, ini compile language meaning your program source code. Kayaknya ini udah ada bro. Tinggal diinstal aja sih.
Cuman ini for your information nih Rifai, saya yakin itu C++ nggak akan dipakai loh di dunia kerja. Karena sorry ini disclaimer untuk semua programmer di Indonesia, bukan berarti itu intelijen, iya kah? Sorry berarti ada yang harus diinstal lagi ya. Oke. Sorry ya, ini untuk yang programmer C++ di dunia dan di Indonesia. Bukan berarti saya nggak bilang itu bakalan nggak dipakai gitu ya. Tapi memang kalau C++ itu hanya untuk belajar logiknya aja sih. Karena ya berat sih gitu ya. Ya karena saya pun nggak mampu gitu loh untuk C++ ya. Itu sulit gitu. Saya mengakui bahwa saya tidak mampu di bagian C++. Kalau kayak web developing gitu ya atau pakai JavaScript itu masih oke sih saya. Itu makanya biasanya programmer tuh nyari dulu nih mana yang kita kita bakalan bisa ekspor gitu loh. Kalau kita nggak bisa ekspor panjang sih percuma gitu loh. Dan juga C++ kayaknya sekarang udah jarang sih perusahaan ya. Saya ini for your information aja ya. Saya nyari kerjaan tuh paling yang sering keluar ya React, JavaScript, Golang kayak gitu-gitu sih. C++ saya jarang nemu sih sekarang. Itu seperti belajar manual struktur data. Betul. Jadi ya kayak kita tuh supaya bisa belajar logic di C++ dulu sih. Kenapa? Karena kalau kita belajar logic di Python, belajar ke tempat lain tuh jadi bingung gitu loh. Makanya kita ke C++ dulu, yang sulit dulu, baru nanti yang mudah gitu loh. Kalau dulu aku belajar ngoding-ngoding dari dev C++, perlahan mulai nyoba yang begini. Betul. Sakit hati ini, dev C++ canda. Kenapa tuh sakit hatinya? Winanta Hadi Pratama. Sorry ya. Maksudnya tuh kayak ya nggak sih? Kalian ada nggak yang udah kerja nih terus masih pakai C++ untuk develop aplikasi kayak gitu? Saya sih jarang, sorry ya. Saya jarang kalau saya. Mungkin kalau teman-teman ada punya pengalaman ya boleh sih silakan di-share aja, karena kebetulan saya pun udah nggak pernah tuh ketemu programmer C++ ya di tempat saya. Saya pakai tapi pengen pakai VS Code tapi nggak ngerti caranya. Kayaknya udah aja sih dev C++ aja sih. Karena dia udah include sama compiler kan, jadi nggak perlu ini lagi. Ya udah pakainya dev aja sih menurut saya. Saya juga dulu pakainya dev C++ pakai, terus ini juga pakai itu ya, Sublime, terus pakai compiler lain untuk compile di CMD dulu. Iya, Nur 5. Enggaknya ini apa nih? Enggak sih, itu maksudnya kayak masih banyak atau enggak emang setuju gitu sama statement saya. Mungkin kalau orang yang nggak nonton full video saya mungkin bisa ini ngejatuhin gitu ya. Ini maksudnya tuh bukan berarti saya bilang kayak C++ itu bahasa yang tidak berguna gitu loh. Tapi memang C++ itu salah satu bahasa pemrograman yang menurut saya itu fundamental gitu. Saya juga dulu belajar C++ dulu gitu loh. Baru ke Java, baru kemana-mana gitu. Karena logiknya di situ gitu. Tapi kalau untuk kerja, overall saya belum dapat gitu ya. Belum suruh tuh. Kecuali saya bikin game. Nah, bikin game di Unreal Engine, nah itu memang pakai C++. Bang, di SMOSN harus pakai C++. Parah dah. Iya dong. Kalau misal pakai Python kan gampang. Sorry ya, maksudnya belajar Python tuh nggak sesulit belajar C++. Bukan berarti Python gampang ya. Implementasinya tuh memang agak sedikit sulit loh Python. Tapi secara konsep ya kalau mau belajar Python tuh lebih mudah gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi kamu nanti kalau udah kuliah udah lebih ya slow gitu loh. Saya dulu start dari nol, puyeng banget. Kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk materinya saya sudahi ya. Jadi nanti biar tidak terlalu panjang di bagian durasi, saya coba close dulu untuk recordnya.